Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yudit Samanta, masih di program Tamu Hari Ini. Pemirsa, baru-baru ini sejumlah warga Kabupaten Mesuji, Lampung gagal berangkat umroh gratis. Dan ini diduga konon kabarnya bahwa niat mereka akan dibelokkan ke Syria dan dikaitkan dengan ISIS. Apakah memang Lampung menjadi tempat yang paling empuk atas tumbuh kembangnya ISIS? Dan kabarnya lagi nenek yang termasuk dalam kelompok berangkat umroh gratis tersebut juga ada kaitannya dan diduga akan bergabung dengan ISIS juga. Di studio sudah ada bersama saya dua orang tamu spesial. Saya adalah Bapak Dr. Abdul Syukur sebagai Ketua Forum Koordinator Pencegahan Terorisme Lampung, bersama dengan Bapak Muhammad Nizar SIP, MA sebagai dosen Hubungan Internasional FISIP Unila. Hari ini kita membahas tema menangkal paham dan gerakan ISIS di Lampung. Kita langsung ke narasumber hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Iya. Pak Dr. Abdul Syukur, kita bertemu kembali ya Pak ya. Kemudian Mas Nizar juga sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Langsung ke Pak Dr. Abdul Syukur, apakah memang kemudian ISIS itu berkembang di Lampung, menjadi Lampung ini dibilang sebagai tempat empuknya untuk berkembangnya ISIS ini? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lampung TV yang berbahagia dimanapun berada, kali ini kita membahas mengenai menangkal paham dan gerakan ISIS di Lampung. Kalau dikatakan Lampung ini lahan empuk tumbuhnya ISIS juga tidak, karena tumbuhnya ISIS di Indonesia pada umumnya termasuk di Lampung itu gejala umum gitu ya, itu gejala umum. Jadi bukan sebagai tumbuh empuk subur, itu tidak, gejala umum itu. Jadi yang kedua terkait dengan soal tadi itu kasus di Kabupaten Mesuji, ada beberapa orang yang diberangkatkan umroh, baik mungkin bapak-bapak, bahkan ada nenek-nenek kan, itu usia yang tergolong sudah ya lansia lah gitu ya. Kemudian dipulangkan dan diduga itu kan, kata ibu kan diduga kabarnya itu sebagai bagian dari ISIS. Kalau saya suruh menjawab, kalau saya jawabnya saya nggak menduga-duga gitu kan. Coba barangkali tidak berangkatnya ini antisipasi, karena selama ini seperti dari Surabaya kan, itu rombongan yang tur religius sampai ke Turki sampai Timur Tengah sana, kemudian sebagian ada yang memisahkan diri dan pada 4 Maret kalau tidak salah itu seharusnya pulang kok tidak pulang gitu. Barangkali ini dicegahnya sebagai rasa antisipasi supaya tidak terjadi gitu. Karena itu rekrutmen yang namanya ISIS kan ya sebenarnya nggak mengenal tua, nggak mengenal muda, kan masing-masing ada bagiannya kan. Tetapi dalam konteks masalah Mesuji kami sendiri tidak bisa menduga-duga itu, karena itu kan karena di Indonesia yang namanya ISIS itu terkategori perbuatan radikal teroris. Makanya seperti aparat kepolisian melakukan semacam sweeping, semacam bahasa lainnya sampai terjun ke lapangan itu, dan di mana ada identifikasi itu sebagai kelompok secara personal maupun secara kelompok itu ISIS, itu dikategorikan sebagai tindakan radikal teroris. Sungguh pun sebenarnya ISIS dengan terorisme radikal juga tidak sama, tapi ada hubungan. Jadi ada di persimpangan jalan, ada pertemuan di situ kan gitu. Apakah kemudian kalau kita bicarakan nenek tersebut yang tergabung dalam kelompok yang gagal berangkat umroh gratis tersebut, ada potensi untuk kemudian berjihad juga, bergabung dengan kelompok ISIS, katakan seperti itu? Ya, kalau potensi secara umum bisa. Masalahnya gini, Indonesia ini kan termasuk sedang menjadi sasaran karena hampir di beberapa daerah, walaupun itu bersifat kasus personal, mungkin juga ada jaringan-jaringan gitu kan. Tanpa menutup kemungkinan termasuk yang ada di Lampung ya. Kalau itu sebagai potensi bisa memungkinkan, bisa juga tidak gitu kan. Kalau pengalaman-pengalaman yang di daerah-daerah lain ketika lewat jalur travel religius apa mungkin umroh, kan di sana juga ada semacam satu boleh jadi rekrutmen, yang kedua memang juga dibelokkan ke sana gitu loh. Nah cuman ketika sudah berada di sana kan kita melihatnya bahwa itu bergabung gitu.
Cuman bergabungnya boleh jadi memang sudah niatan, boleh jadi memang sampai di sana nggak tahu menahu atau ada di situ kan gitu. Gitu. Baik. Nah dalam konteks nenek ini ya artinya kita sendiri nggak bisa memberikan kesimpulan kan itu baru dugaan. Itu kan perlu ada semacam apa namanya penyelidikan itu kan itu. Tapi kalau dikatakan itu sebagai potensi dalam arti kehati-hatian kita semua supaya tidak berangkat dalam pengertian, jangan sampai di sana nanti niatnya mungkin umroh tapi kalau disimpangkan, dibelokkan itu kan keluarga yang di sini kan mungkin juga jadi cemas, tidak menerima khawatiran gitu. Baik. Kalau menurut Mas Nizar, bagaimanakah kemudian pemahaman ISIS sendiri di dunia internasional, Mas? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kami orang HI, ilmuwan HI itu melihat ISIS itu sesuatu yang biasa ya, artinya fenomena hal sedemikian itu sudah dari dulu sudah ada. Nah, menarik. Cuman bedanya ISIS ini dia memblow up eksekusinya, kemudian dia menggunakan teknologi modern sehingga dunia sekarang dieksekusi, maka orang Lampung pun juga tahu pada detik ini itu bedanya. Tetapi secara apa yang dilakukan oleh ISIS sebagai gerakan terorisme itu kalau orang HI itu biasa saja. Namun yang perlu dipahamin oleh teman-teman atau pemirsa itu bahwa konflik di Timur Tengah itu kompleks. Jadi agama itu adalah bahasa yang ampuh untuk mengadvokasi seseorang untuk terlibat. Misalnya bahwa konflik diantaranya ada persoalan masalah nation state, misal pembentukan negara. Kita tahu Palestina dengan Israel itu kan soal tapal batas wilayah. Kemudian soal siapa negara yang sah di sana, apakah Palestina atau negara Israel misalnya. Nah, orang kita di sini terkadang melihatnya hanya dari perspektif agama murni bahwa itu adalah persoalan Israel. Di negara Israel juga ada orang Arab. Kemudian ada juga persoalan tapal batas wilayah. Tapal batas wilayah itu berkaitan dengan resources. Kita tahu bahwa kenapa dulu Irak menginvasi Kuwait itu ya karena batas wilayah dan itu berkaitan dengan resources. Kemudian kenapa harus Uni Soviet dulu harus jauh-jauh datang ke Afghanistan itu berperang, begitu juga Amerika kenapa juga harus jauh-jauh, itu persoalan resources, rebutan minyak. Nah, fenomena ISIS ini kan konflik tadinya adalah konflik persoalan di Timur Tengah yang kalau kita dulu nggak jauh beda zaman Soeharto lah. Kemudian reformasi pecah dan di Timur Tengah kita tahu bahwa rata-rata kan daerah-daerah adalah pemerintahan yang totaliter. Maka ketika ini di satu daerah itu pecah, yang lain itu merembet. Dan ketika yang lain merembet maka termasuk Suriah itu adalah negara yang dia termasuk negara yang kuat karena di belakang itu kita tahu ada Rusia, ada China yang mereka punya investasi jangka panjang terhadap minyak itu. Maka ketika walaupun diserang rame-rame, Assad itu kan nggak tetap bertahan dia karena yang dia perangi bukan Assadnya lagi tetapi adalah negara-negara besar. Nah, kelompok oposisi yang Assad inilah yang kemudian dia sadar bahwa kalau dia melawan Assad ya nggak bisa. Karena yang dilawan bukan Assadnya, tapi dia harus melawan Rusia. Kita tahu bahwa teknologi Rusia bisa kita lihat. Kemudian dia melawan China yang sekarang pertumbuhan ekonominya bagus. Maka kemudian dia lari ke wilayah Irak. Nah, Irak ini tahun 2012 itu kan tentara Amerika sudah menarik diri. Artinya ada kekosongan militer di sana. Nah, kekosongan militer itu yang dimanfaatkan oleh kelompok oposisi yang kemudian dia mengambil alih Irak dan hingga dia bisa mengambil kekayaan resources minyaknya. Maka ada yang mengatakan bahwa ISIS itu kekuatan global yang teroris yang paling kaya. Ya wajar kaya karena dia menguasai Irak. Baik. Nah, orang kita yang di sini ini hanya melihatnya dari satu perspektif, oh ini persoalan masalah agama. Padahal kalau kita datang ke sana mungkin yang mau ditembak siapa? Mau sama-sama bilang Allahu Akbar, sama-sama sembahyang. Begitu. Jadi musuhnya ya sama aja, sama-sama jenggotan. Kalau kita lihat di YouTube kan sama, jadi mereka perangin sama, simbolnya sama. Nah, orang itu hal yang demikian itu yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang yang ada di sini, sehingga ketika ada ajakan jihad lain sebagainya, ya mereka mau. Padahal persoalannya itu bukan persoalan agama. Sebenarnya kalau menurut Mas Nizar sendiri, pengaruh ISIS di Suriah itu terhadap Lampung itu seperti apa? Ini kan kita hidup di globalisasi ya. Globalisasi itulah kenapa ISIS menjadi global itu, menjadi fenomena ketakutan dunia itu karena dia memanfaatkan teknologi kayak YouTube, kemudian dia menggunakan dunia maya. Jadi ada istilah bahwa globalisasi itu kalau menurut sosiolog itu seperti juggernaut ya. Juggernaut itu seperti struktur raksasa yang siapapun akan dilibas. Artinya mau
mau Lampung, wilayah pedalaman manapun, kalau masih punya akses terhadap online, itu bisa berpengaruh. Iya, iya. Oke. Bukan hanya Lampung, apalagi Lampung ini kan sudah sangat terbuka. Baik, ditahan dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih membahas tema menangkal paham dan gerakan Islamic State of Iraq and Syria di program tamu hari ini. Kembali setelah pariwara berikut ini. Cinta tak pernah terbayangkan, kisah kita kan berpisah untuk sementara. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Cantik banget ya kebaya. Ibu kota punya Jakarta. Jakarta punya berita. Yang biasa seringnya raja yang dibilang Jakarta punya semuanya. Mereka itu berseragam seperti ini. Dan kami menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Jakarta. Apa kabar semuanya? Selamat sore Jakarta, setiap hari pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV, luar biasa. Halo, kami dari Jenderal. Nambah wawasanmu tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Kami dari Jenderal. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung ya. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Dalam sebuah tulisan di blog pribadi saya dan media sosial. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV, luar biasa. Ya, pemirsa Sindo TV Lampung, kita masih membahas mengenai Islamic State of Iraq and Syria. Ini menangkal paham dan gerakan ISIS di Lampung. Dan kita masih bersama dengan Dr. Abdul Syukur, juga bersama Mas Nizar, SIP, MA, selaku dosen hubungan internasional FISIP Universitas Lampung. Saya ke Pak Dr. Abdul Syukur. Pak, kemudian apakah yang saat ini dijadikan agenda? Ini agenda untuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Lampung tahun lalu dan tahun ini seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Jadi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Lampung ini sebagai kepanjangan tangan dari BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu punya program adalah menanggulangi tentang tindakan-tindakan paham-paham radikal teroris yang akan membahayakan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Nah, diantaranya adalah ada deputi, kebetulan kami di bawah deputi pencegahan, penanggulangan, dan deradikalisasi. Nah, salah satu program di daerah, kemudian BNPT daerah itu namanya FKPT, itu tahun 2013 programnya melaksanakan diskusi kelompok binaan, untuk terutama ada dua. Pertama, kelompok yang moderat tentang paham keislaman. Kedua, kelompok yang punya paham radikal, tapi radikal paham baru kan gitu. Nah, kita ajak diskusi supaya melunak bisa memahami bahwa khususnya kebutuhan yang kami kelompoknya kan dari kelompok muslim semua itu. Jadi bisa memahami Islam yang rahmatan, Islam yang bisa menyejukkan, Islam yang bisa memahami orang lain. Itu salah satu program untuk dari FKPT tahun 2014. Kemudian juga kerjasama dengan perguruan tinggi, diantaranya juga ada TOT kan gitu. Di situ ada dosen, ada mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Kemudian juga ada upaya pencegahan paham radikalisme terorisme untuk kalangan pemuda dan mahasiswa yang diadakan di kantor kebudayaan namanya Proknas, program nasional. Nah, tahun 2015 ini ya alhamdulillah jadi semua bidang ada ya. Pertama adalah bidang agama, dakwah dan pendidikan juga ada. Itu sasarannya ya tokoh masyarakat, tokoh agama gitu kan.
ormas Islam, ormas lainnya. Yang kedua adalah bidang pemberdayaan sosialisasi humas dan hukum gitu. Itu juga termasuk kerjasama itu kan dengan pihak-pihak terkait termasuk Pemda. Yang ketiga juga pemberdayaan bidang sosialisasi dan juga soal publikasi. Yang keempat itu bidang pemberdayaan perempuan dan pemuda. Yang kelima itu bidang pengkajian dan penelitian. Termasuk di sini kita sudah melakukan penelitian ya potensi tentang paham dan gerakan radikalisme terorisme di Lampung. Baik. Untuk agenda-agenda tersebut, kemudian yang sudah dilakukan mungkin ada di beberapa titik, katakanlah yang untuk pencegahan tadi melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama seperti itu sudah dijalankan mungkin sudah. Di 2015? 2015 ini baru, ini program 2015, insya Allah tanggal 8 sampai 10 kita mau ada Rakornas, rapat kerja nasional yang mengadakan BNPT. Peserta yang diundang adalah seluruh FKPT se-Indonesia termasuk Lampung, membicarakan program kerja tahun 2015 itu baru mau dibicarakan ya itu. Nah, jadi tanggal 8 April besok baru. Ya. Pak Dr. Albus Syukur, apakah sih sebenarnya yang menjadi obat mujarab untuk menangkal paham ataupun gerakan ISIS? Ya, khususnya di Lampung. Ya, di Lampung ya. Sebenarnya gerakan ISIS itu kan bagian daripada gerakan radikal terorisme. Maka di Indonesia sekali lagi itu BNPT termasuk FKPT yang punya kewenangan, fungsi perannya adalah untuk mencegah supaya masyarakat jangan sampai terpengaruh oleh paham-paham dan tindakan-tindakan radikal teroris. Gitu. Yang pertama ini adalah karena multifungsi ya. Jadi bahwa munculnya tindakan radikal terorisme itu kan multifaktor, multifaktor bukan cuma satu. Kalau mungkin itu faktornya agama, pencegahannya mujarab ya punya iman takwa yang kuat. Pahami ajaran agama secara sempurna, jangan sepotong-sepotong, jangan sampai salah paham. Kalau itu faktornya ideologi kan gitu. Ya, jadi warga negara Indonesia harus bangga, kita harus cinta. Kita orang Indonesia tapi kok menghujat Indonesia. Kita hidup di NKRI kok melawan NKRI kan. Termasuk orang-orang yang orang Indonesia tetapi kok dia ikrar kan sebagai mengakui pimpinannya adalah Abu Bakar Al-Baghdadi kan gitu. Baik, saya pikir itu nggak pas itu kan gitu. Jadi yang mujarab itu ya. Jadi pertama memahami agama secara baik, jadi warga negara yang baik kan itu tidak terpengaruh oleh provokasi-provokasi paham-paham yang akan menyesatkan. Baik. Saya ke Mas Nizar. Seberapa efektifkah Mas Nizar upaya yang dilakukan, upaya deradikalisasi yang dilakukan di Lampung saat ini? Baik. Pertanyaan itu sulit sebenarnya untuk dijawab karena persoalannya kan ideologi. Ideologi itu kita bagaimana mengukurnya dia sukses atau tidaknya. Apakah ketika dia tidak melakukan, tidak ada spin, tidak ada bom misalnya, tidak ada orang buat yang aneh-aneh, apa itu sudah dijadikan ukuran? Saya kira juga tidak. Tetapi itu penting tapi untuk terus diperhatikan. Bagi saya untuk adalah sudut pandang sebenarnya dalam melihat. Selama ini kan ngomong teroris itu nggak jauh-jauh nanti larinya ke Timur Tengah. Islam lah dalam hal ini. Adalah sudut pandang bagaimana masyarakat itu melihat ketertinggalan. Kenapa kita ini tertinggal misalnya? Dia kait-kaitkan karena karena kita Pancasila misalnya. Bahkan ya bukan itu jawabannya. Baik. Jadi dari perspektif yang jangan melihat dari satu perspektif murni pendekatan agama dalam melihat situasi. Seharusnya seperti apa? Contoh misalnya, kenapa Islam mundur misalnya kan? Selama ini kalau lihat dari perspektifnya agama, karena orang Islam akidahnya sudah tidak kuat lagi. Nah, maka harus untuk kuat lagi biar akidahnya dikuatkan. Pun tidak hanya itu, bahwa semuanya harus dirubah ternyata. Sistem ekonominya harus dirubah, sistem politiknya harus dirubah. Padahal situasinya kan kenapa Islam mundur ketika itu, Kemal Atatürk harus mengganti dengan sistem yang Turki sekarang, bahwa persoalan dunia pada waktu siapapun pemimpinnya juga nggak akan bisa bertahan. Ya bayangkan pada saat itu sudah Eropa itu kan sudah menjelajah dunia. Dia tidak hanya membawa kapal tapi dibawa meriam dan sebagainya. Sementara teknologi kita ketinggalan.
Sementara itu selama ini dinasti Islam itu bergantung kepada ekonominya kan jalur sutra. Tapi ketika Eropa menemukan kapal, ya dia bisa datang ke Indonesia, bisa mengambil rempah-rempah, datang ke Lampung bisa ngambil lada, yang selama itu adalah menjadi pemasukan dinasti-dinasti Islam. Jadi maksud saya bahwa perspektif yang seperti itu yang harus juga dikomunikasikan ketika menjelaskan sejarah Islam, kenapa Islam itu tertinggal, kenapa kemudian kita mundur pada waktu itu. Saya yakin ya siapapun pemimpinnya ketika menghadapi dunia yang sudah secara ekonomi dia sudah tidak punya pendapatan, karena yang selama ini dari jalur sutra itu sudah dipotong dari karena ditemukan kapal uap. Maka kemudian kan tidak bisa menghidupi militernya. Turki tidak bisa lagi menghidupi militer, maka kemudian muncullah pemberontakan dan sebagainya. Begitu juga misalnya kenapa dunia Islam, dunia ketiga itu tertinggal misalnya. Ya juga dilihat dari beberapa perspektif juga, tidak bisa dilihat dari perspektif agama satu perspektif. Saya kira itu. Mohon maaf Mas Nizar, kalau bisa diambil 3 kata saja, 3 kata atau 3 kalimat ya kan, upaya yang paling efektif untuk dilakukan deradikalisasi khususnya di Lampung ini, kalau menurut Mas Nizar seperti apa? Dialogis. Dialog bahwa semua kelompok itu misalnya waktu forum yang bagus, mau itu radikal, mau itu ada liberal, mereka harus melakukan forum terbuka, karena nanti dari disitulah akan kita tahu bahwa pandangan dia yang selama ini yang tidak dilontarkan itu apakah itu keras atau tidak. Karena tanpa dialog kita nggak bisa mengukur. Dialog itu bisa dijadikan salah satu upaya untuk melakukan deradikalisasi, kemudian yang tanpa kekerasan tapi kena sasaran, begitu? Ya, karena teroris itu mau dipakai senjata apapun, di Amerika kurang hebat apa? Ya, ditahan dulu, kita akan kembali pemirsa setelah pariwara berikut ini. Selama nafasku masih berdesak dan jantungku terus memanggil indah namamu. Ini gabung dong, bikin geng. Mereka bukan orang Indonesia, tapi merekalah yang akan menunjukkan originalitas orang Indonesia dan semua hal yang berbau Indonesia. Siapa lebih Indonesia? Gua apa lo? Jadi Indonesia pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV luar biasa. Politik adalah sesuatu yang memang tertutup dan pasti. Sisi lain dunia politik. Kebanyakan dari orang yang Politik yang menghibur Anda. Berita politik yang dikemas asik dan cerita seputar dunia politik yang menggelitik. entertainment adalah gendut. Semuanya ada di Politiktainment. Setiap Rabu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV luar biasa. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Ya pemirsa, kita kembali lagi di segmen ketiga ini dan masih membicarakan mengenai Islamic States of Iraq and Syria. Kita masih bersama tamu kita hari ini, Mas Nizar dan Bapak Dr. Abdul Syukur. Bapak Dr. Abdul Syukur, tadi di off air kita bicara-bicara sedikit bahwa kalau misalkan polisi melakukan penanggulangan, katakanlah ya, terhadap kejahatan yang ditembakkan kakinya. Tapi kalau untuk ulama melakukan dialog kepada masyarakat, katakan yang ditembak hatinya, ya kan? Hatinya dan pikirannya. Seperti apa untuk melakukan itu? Karena ulama ini adalah memang sangat strategis ya untuk membangun bangsa. Apakah ini memang sudah disinergikan oleh pemerintah dalam pencegahan dan penangkalan dalam hal ini untuk paham ISIS? Iya,
terima kasih. Jadi Deputi 1 itu Deputi 1 menanganin pencegahan, penanggulangan dan deradikalisasi. Maka ada Direktur Pencegahan, ada Direktur Deradikalisasi. Sebenarnya deradikalisasi ditujukan kepada mantan-mantan atau pelaku-pelaku teroris yang sudah dihukum, diputuskan dan ada di dalam lapas. Itu mereka diberikan pendidikan, wawasan kebangsaan, keagamaan, soal psikologi, termasuk soal keterampilan, supaya nanti pulang menjadi orang yang lebih baik dan diterima di masyarakat. Itu yang namanya program deradikalisasi. Jadi pencegahan ada 2. Pencegahan itu pertama adalah namanya kontra propaganda. Kontra propaganda. Yang kedua pencegahan melalui upaya-upaya seperti sosialisasi, tidak ada resosialisasi, kemudian edukasi pendidikan, termasuk dalam pencegahan melalui dialog-dialog. Kami melaksanakan dialog pencegahan terorisme melalui membentuk kelompok binaan itu dari pesertanya termasuk ulama. Sebenarnya nggak mesti harus tokoh Islam, lintas agama sebenarnya gitu kan. Tapi selama ini difokuskan kepada tokoh-tokoh agama Islam, apa itu NU, Muhammadiyah, termasuk dari kelompok Khilafatul Muslimin, termasuk dari kelompok HTI, termasuk FPI gitu kan. Nah, itu dilakukan pembinaan betul dalam rangka pengertian menembak pikiran, menembak hati supaya memiliki hati yang lulu, yang moderat, pikiran yang moderat, bahwa hidup ini dalam realitasnya kan ada perbedaan, gitu. Nggak mesti harus sama, gitu. Jadi orang memiliki wawasan agama yang sempit, merasa benar sendiri, memahami agama akhirnya salah, gitu. Nah itu yang kemudian memiliki hati yang keras, pikir yang keras, ditembak dalam arti dikasih terapi kan, gitu kan, melalui dialog-dialog ini supaya bahwa kita juga harus bisa menerima perbedaan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah upaya-upaya kita melalui berbagai lini, baik itu tokoh pemuda, tokoh perempuan, kita libatkan melalui sekolah, melalui pondok pesantren. Intinya bahwa dalam kacamata agama Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai rahmatan lil alamin, apapun bentuk radikal kekerasan, termasuk gerakan-gerakan tindakan teroris ini kan bertentangan dengan tujuan agama Islam. Oleh karena itu supaya masyarakat juga menjadi sadar, termasuk rekrutmen ISIS yang kata Pak Nizar juga di sana sebenarnya bingung itu lawannya siapa, ternyata kok sama-sama jenggotan, namanya sama-sama saudara kita kan gitu. Nah tentunya juga bangsa Indonesia khususnya harus menyadar, nggak usah emosi, kecuali memang motif macam-macam, ada motifnya mencari ekonomi, ada motifnya memang ideologi, ada motifnya memang ideologi politik, ada motifnya memang ideologi agama atau doktrin agama kan gitu. Nah umumnya tadi itu yang diumrohkan, di sana direkrut, yang dijanjikan gajinya 45 sampai 100 juta kan pasti motifnya kan ekonomi kan gitu. Maksudnya juga bangsa kita harus sadar, mudah-mudahan kita mengetuk, marilah kita cegah bersama. Pencegahan semesta, bukan tanggung jawab BNPT atau FKPT saja, tapi seluruh komponen masyarakat. Melakukan pencegahan seperti pencegahan itu namanya pencegahan semesta. Gitu. Iya, Pak Dokter, apakah kemudian kekerasan, radikalisme seperti itu hanya ada di dalam Islam? Tidak sebenarnya. Jadi radikal itu ada radikal separatis, itu ada juga radikal kriminal. Ini ada radikal teroris. Yang dimaksud radikal terorisme adalah gerakan-gerakan yang menakut-nakuti, gerakan-gerakan dengan jalan kekerasan yang akan mengubah ideologi suatu negara, yang akan mengubah sistem kehidupan berbangsa bernegara dengan jalan kekerasan, tanpa melalui institusi atau jalur. Kalau di Indonesia kan jalur institusi melalui anggota, melalui wadah majelis MPR-an gitu kan. Gitu. Ini kan tidak melalui gerakan-gerakan yang sifatnya keras, yang melawan hukum gitu. Bahkan melawan nilai-nilai agama gitu. Itu yang tidak dibolehkan. Iya, gitu. Baik. Apakah kalau misalkan kita melakukan kerjasama seperti yang Pak Dr. Agus tadi bicarakan, kerjasama antara ulama, kemudian pemerintah, stakeholder, untuk efisien dan
efektif, Ya. itu yang seperti apa? Nah, itu Pak dilakukan. Dokter? Jadi itu termasuk ketika ada temu nasional ulama Indonesia di Pondok Al-Hikam di Depok itu yang hadir Panglima Pak Muldoko, Panglima TNI Pak Muldoko, termasuk Pak Kapolri waktu itu Pak Sutarman, termasuk tokoh-tokoh ulama dari kalangan NU hadir, semuanya sepakat, mari ulama, umaro sama-sama masyarakat pula mencegah tindakan radikal teroris, mencegah paham-paham yang mengarah kepada paham radikal teroris. Itu sudah kesepakatan. Jadi disinilah ya kita perlu termasuk pada tingkat masyarakat Pak RT, kalau ada tamu yang mencurigakan, nggak lapor nggak apa, tapi nyumput terus, itu patut diwaspadai pertama. Sudah diwaspadai, nah patut dicurigai juga gitu. Kemudian laporan kepada pihak berwajib gitu. Ya. Setiap gerakan tuh ada memungkinkan harus waspada ya? Ya harus waspada ya. Contoh seperti dulu di Lampung ketika ada tindakan radikalisme dari luar yang bertindak di sini, kan itu kan orang ngontrak itu kan. Kemudian jualan bakso kalau tidak salah. Itu kan artinya memang aparat pada tingkat lingkungan itu termasuk ya lemah gitu loh itu. Ya mungkin merasa kami ini RT, jabatan RT apa sih kan gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya dalam satu sistem itu kan penting kan gitu. Mungkin RT tingkat kewenangannya segitu ya lapor lagi kan gitu. Ke Pak Lurah mungkin lapor lagi kan, mungkin dalam konteks itu mungkin bisa kepada kepolisian tingkat polsek dan seterusnya kan gitu. Pak Dokter, sekali lagi nih sedikit, ketika saya dengar bahwa perekrutan itu dilakukan melalui pesantren-pesantren seperti itu, pesantren kilat atau seperti itu, atau di Lampung ini sudahkah dilakukan seperti kita mengadakan pesantren kilat, kemudian kita melibatkan tokoh ulama, tokoh masyarakat seperti itu, sudah dilakukan Pak Dokter? Iya, jadi artinya rekrutmen dalam arti kita bersama-sama untuk mencegah paham dan tindakan radikalisme memang lewat jalur pesantren, lewat jalur sekolah, lewat majelis taklim. Sebab ada beberapa pesantren yang diindikasi juga sebagai tempat untuk mendoktrin gitu kan. Ya kalau di Lampung ya memang ada sih identifikasi beberapa pesantren, tapi nggak perlu saya sebutkan. Iya. Baik. Iya. Ini sangat menarik pembicaraannya, pemirsa. Kalau yang namanya ditahan dulu, yang namanya tadi ditahan dulu Pak Dokter. Dulu, Pak Mas Nizar, tolong ditahan dulu. Kita di sini ya. Akan kembali setelah pariwara berikut ini. Di sini sumber inspirasi, di sini gak pakai basa-basi, bicara aja lo, yang penting kita happy. Tadi ini sebenarnya proyek baru gua. Gak bisa. Ini proyek baru gua kan gua hostnya. Ini proyek baru mereka berdua. Malam-malam membahas topik terkini bersama bintang tamu. Jadi jangan lewatkan proyek baru kami Dalam Night Project pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV, luar biasa. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkal. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung. Saya Ivo Nasution, Sofa Merah. Beragam sifat dan karakter membaur di dalam kehidupan. Ada sebuah kegagalan dan keberhasilan yang hadir di sana. Punya inisiatif, kalau kita pun terus bekerja di suatu perusahaan itu, kayaknya kita tidak bisa menyekolahkan anak. Mereka bisa hadir di mana saja. Mungkin di samping Anda. Mereka benar-benar anak-anak yang perhatian dan Sofa Merah pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV, luar biasa. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung.
Kita kembali lagi dan temanya hari ini masih tentang menangkal paham dan gerakan ISIS di Lampung. Saat ini waktunya saya untuk sedikit mengorek profil dari Mas Nizar, sarjana ilmu politik dan Master of Art. Begitu ya Mas Nizar ya? Iya. Mas Nizar, tadi kita agak sedikit berbicara mengenai ideologi yang biasanya saat ini, katakan seperti itu, disinyalir Indonesia ini senang benar dengan ideologi iming-iming ya. Tapi ini bukan iming-iming yang saya tanya. Bukan juga mengenai kalau mau berjihad di sana ketemu dengan bidadari, ataupun kalau kemudian jika Anda mau ikut dalam paham ini, gerakan ini mendapat DP sekian, dibayar sekian. Bukan. Saya ingin mengetahui perjalanan pendidikan formal dan non-formal kemudian dari Mas Nizar sendiri. Boleh dong? Boleh. Iya. Oke, baik. Untuk institusi Islam saya dulu pernah 7 tahun namanya di Salaf itu. Jadi Salaf itu ternyata sekarang ini baru ada Salaf itu udah aneh-aneh ya. Salaf yang sudah pergerakan. Pada itu saya juga Salaf itu kalau ngaji kuning aja di kampung saya itu disebut Salaf. Jadi ya karena kita fikih-fikih klasik, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang klasik itu. Jadi itu pernah saya 7 tahun. Jadi saya saat itu belum pernah menemukan ajaran yang sampai sekarang ngeri sampai suruh bunuh orang kemudian dapat dia dan sebagainya. Belum pernah itu ya. Belum pernah saya membaca itu. Artinya bahwa ada perbedaan zaman saya dulu dengan sekarang itu. Kenapa? Kalau zaman saya orang belajar agama itu ya belajar memang agama yang diajarin, nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya. Tapi sekarang kalau anak-anak sekarang belajar agama itu nemunya bukan di situ yang sedikit ilmu agamanya, tetapi masuk ke pergerakan. Itu pengalaman saya yang dari situ itu yang dari itu. Kemudian saya S1, S2 kebetulan di ilmu hubungan internasional. Jadi di ilmu hubungan internasional itu berbicara tentang konteks ya bagaimana percaturan politik internasional itu, termasuk dalam hal ini adalah tentang ISIS. Saya kira seperti itu mungkin. Ini keluarga ya Mas? Oh iya. Bisa dikomentari sedikit? Oh ya, itu istri dan anak saya. Nah ini sama Buya, Syafi'i Ma'arif. Kita tahu bahwa Buya itu dulu adalah mantan seorang radik ya Pak ya, yang kemudian bertaubat dalam arti bahwa dia baru sadar bahwa sampai kiamat pun menyelesaikan negara NKRI dengan pendekatan perspektif agama yang fundamental yang dia yakini itu nggak akan selesai. Karena masalahnya bukan itu, masalahnya macam-macam, korupsi dan sebagainya. Ini ya kecil Mbak istri saya. Iya, Mas Nizar, kenapa kemudian tertarik menekuni ilmu di bidang hubungan internasional S1 dan S2-nya? Yang saya menyukai dunia itu karena melihat dunia tidak dari satu perspektif. Saya walaupun dulu pesantren pada itu mestinya mungkin masuk GIN, tapi kemudian saya ingin melihat dunia dari berbagai warna. Jadi walaupun sekarang pun saya juga di situ kan ada konsentrasi Timur Tengah, dunia Islam dan sebagainya. Jadi ketertarikan saya masuk HI adalah ingin melihat dunia ini dengan beragam warna, karena fenomenanya sama. Kekerasan, kalau di Lampung dulu ada namanya Warsidi misalkan, sama-sama nggak bisa diajak dialog kan. Kalau di Suriah ada ISIS misalnya, sama-sama nggak diajak dialog. Itu kan fenomena. Tapi kemudian perspektifnya kita bisa melihat bahwa kalau orang HI itu bisa melihat, kenapa saya tertarik bahwa HI itu bisa memilah mana yang isu itu bahwa itu hanya umuran bulan aja, nama yang memang gerakan sporadis, kalau kemudian gerakan ideologi. Nah kalau gerakan ideologi itu yang nggak ada habisnya. Kayak ISIS kita nggak tahu ini apakah itu fenomena, mungkin apakah itu ideologi. Karena kalau itu memang ideologi yang membahayakan, kalau kita orang HI melihat Amerika itu udah cukup berapa hari ngabisin itu. Ya buktinya ngabisin Irak saja, yang dia sudah negara besar, sudah siap tempur, nggak sampai sebulan habis Saddam Hussein. Apalagi ISIS yang dia nggak punya negara. Artinya HI itu mengajarkan saya bahwa mengajari secara holistik bahwa siapa yang punya kepentingan di situ, siapa aktornya. Aktor di situ siapa yang bermain dan siapa yang akan diuntungkan. Baik. Itu yang mungkin kalau teman-teman di luar HI hanya melihat pada satu arah bahwa ini hanya Amerika, kemudian temannya misalnya. Kalau HI itu tidak melihat seperti itu. Itu yang penting juga terkait dengan deradikalisasi mungkin ya, bahwa melihatlah bahwa persoalan dunia Islam itu dari beragam warna. Itulah pentingnya dialog. Jadi dialog bukan lagi soal
perspektif Islammu seperti apa memahami ayat ini, tetapi ya bagaimana cara kamu menghidupkan penafsiran kamu teraktualisasi nilai-nilai Islam kamu dalam menyelesaikan urusan umat ini. Misalnya lah kalau you punya sistem Islam itu memang baik, itu seperti apa praktek ininya? Kita kan itu selama ini kan ajakan-ajakan advokasi bahwa sistem Islam dan sebagainya, realnya seperti apa prakteknya? Mungkin itu juga yang menjadi sasaran Mas Nizar kemudian sering ikut berkecimpung dalam organisasi, ya kan? Mungkin itu salah satu alasannya. Dan organisasi apa saja yang pernah Mas Nizar ikuti? Saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Yogyakarta itu di bawah Orkom Muhammadiyah ya. Kebetulan di UMY itu dulu pada zaman saya hampir semua organisasi ormas itu mau kiri mau Islam yang radik itu ada semua. Jadi memang ya kita tahu Yogyakarta bahwa di situ memang basisnya semua ideologi. Dan yang saya rasakan, tapi di sana ada dialog, ketika kita dengan kiri itu dialog, kemudian dengan teman khilafah kita dialog, maka ketika setiap ada presentasi minggu depan kita belajarnya sudah hari ini. Karena kita harus bisa bertahan secara ideologi bahwa ideologi kita itu benar, konsep kita itu benar, kita harus bertahan, harus bisa meyakinkan dialog partner kita kan. Hal yang seperti itu yang saya rasa itu yang harus yang bisa diterapkan dalam untuk mencegah terorisme. Dan dalam hal itu sendiri Mas Nizar kemudian tertarik terus menggali ya, seperti itu ya? Iya, saya rasa seperti itu. Jadi hati-hati juga masuk gerakan mahasiswa sekarang itu. Baik. Karena sudah ada fundingnya misalnya kan. Mas Nizar sudah sejak dari kapan ikut bergabung mengajar di FISIP Unila, dan kemudian sebelumnya pernah mengabdikan diri di mana juga? Saya dulu pernah di Tulang Bawang itu, Universitas Negeri Pak Tulang Bawang, kemudian di UNL sampai sekarang. Kemudian kalau Unila ini baru selesai pemberkasan, artinya sifat masih tim, jadi masih nunggu SK lah ceritanya seperti itu. Iya. Sebelumnya di Megopak ya? Sebelumnya di Megopak. Jadi, tapi sudah pasti di Lampung sudah ini. Sebenarnya apa sih yang akan diraih atau punya agenda khusus nih Mas Nizar sendiri? Agenda khusus pribadi ada hubungan dengan terorisme? Ada hubungan atau tidak ada hubungan, monggo Mas. Saya sederhana aja boleh. Ya S3 ke Jerman aja. Amin. Ya, kenapa ke Jerman? Karena disitulah tempat ketemunya para intelektual dunia yang karena itu saya bukan Jerman, itu dialogis. Dan itu sasaran jangka pendek ini ya. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Iya, amin. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jantung berdetak kencang, dirimu ada di mana? Cepat. Halo, kami dari Jenderal. Menambah wawasanmu tentang Lampung dengan menyaksikan Ini Lampung ya. Tapi pun kami dari Hijau Laut. Tambah wawasan kalian tentang Lampung dengan nonton Ini Lampung ya. Tidak hanya makanan yang diciptakan dari dapur. Cerita inspiratif, kontroversi, menghibur, berawal dari sini. Dari pengabdian saya pada dunia anak-anak. Dari dapur semua diselesaikan. Talk and Cook pada hari dan jam berikut. Tetap aja dia ikhlas lah masa untuk saya. Hanya di Sindo TV luar biasa. Program berita sekitar peristiwa dan isu-isu terbaru. Aparat juga punya hak. Iya. Melindungi kami. Dihadirkan dalam Sekitar Lampung. Ini masyarakat semua ini. Dari waktu pengakuan dengan masyarakat. Untuk masyarakat. Saksikan Sekitar Lampung setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Saya Rio Pambudi. Dan saya Deborah Pupus. Inilah Sindo Siang selengkapnya. Inilah menu siang hari Anda. Pada tahun 2010. Berita pilihan, informasi ringan yang dilengkapi dialog dengan topik menarik. Lokasi Anda saat ini ya Deborah dan juga pemirsa. Sindo Siang. Dan
pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Kalau di off-air tadi kita berbicara mengenai kecerdasan emosional, kemudian ada juga di sini kita berbicara masalah etika komunikasi. Kami berbicara dengan narasumber kami di sini, tapi ini bukan menguji kecerdasan emosional. Saya akan memberikan sedikit pertanyaan dan ini masuk ke dalam games kita ini. Siap untuk Mas Nizar dan Pak Dr. Abdul Syukur? Siap. Ya, siap. Dijawab dengan singkat, dengan cepat. Saya ke Mas Nizar dulu, kemudian ke Pak Dr. Lampung. Maju. Lampung menjadi bebas dari terorisme dan radikalisme. ISIS. Radikal. Kelompok radikal yang bertujuan mendirikan negara Islam. Radikalisasi. Satu perspektif. Satu paham yang berusaha untuk mendirikan negara melawan negara lain. Deradikalisasi. Dialogis. Penjarahan. Upaya pencegahan terhadap tindakan radikal. Radikal atau deradikalisasi? Radikal. Deradikalisasi. Islam. Damai. Sejuk, rahmatan. Ya, rahmatanil alamin. Damai. Menjadi maslahat, artinya menunjukkan kepada semua. Alhamdulillah, subhanallah, sudah kita lalu ya games kita hari ini. Ternyata memang sejuk sekali berbicara dengan Mas Nizar, SIP, MA ini, dan berikut dengan Pak Dr. Abdul Syukur. Sekarang pertanyaannya adalah ISIS itu merupakan paham radikal seperti itu. Apakah kekerasan harus diselesaikan dengan kekerasan pula? Saya ke Pak Mas Nizar dulu. Kalau batu ketemu batu, dua-duanya mungkin hancur. Ataupun salah satu ada yang kuat, dia yang bertahan. Artinya bahwa tidak bisa ISIS atau yang hal-hal yang keras itu adalah dengan cara kekerasan. Kalau kita percaya itu teorinya benar, Amerika itu udah sukses itu menyelesaikan persoalan di radikal itu. Jadi memang harus ada, saya percaya bahwa ada ya hati dan pikirannya yang harus ditembak. Hati dan pikirannya harus ditembak, bukan kaki dan yang lainnya, bukan anggota badannya. Karena kalau itu yang ditembak, maka nanti akan ketahui apakah dia bertahan enggak dengan keyakinannya itu. Kalau itunya yang ditembak, kalau dia yang bertahan berarti dia percaya bertahan, mau nggak mau dia harus mengakui bahwa itu lemah dan orang lain juga akan melihat itu. Apakah perlu juga Pak Dokter ini dilakukan secara komprehensif dan manusiawi? Dan ya, kenapa? Harus humanitis, persuasif. Tetapi kalau itu tidak bisa dilakukan, represif itu kan jalan terpaksa. Jadi yang pertama itu humanistis, persuasif. Bukan dengan cara-cara yang represif sebenarnya. Sekali lagi Mas Nizar, apakah upaya efektif sekali lagi untuk melakukan pencegahan penangkalan terhadap pemahaman ISIS ini? Mungkin kita belajar dari Malaysia juga ya. Malaysia itu punya namanya aturan yang itu kalau sudah dicurigai aja sudah bisa diambil itu. Misalnya ada orang nih kelompok-kelompok 3 orang 5 orang kok ngomongin memboikot negara misalnya. Malaysia itu sudah punya undang-undang yang mereka bisa dibawa ke penjara. Kalau kita kan nggak bisa. Dan itu ada orang-orangnya ditempatkan untuk itu. Bagaimana dengan kita? Nah kalau kita itu mungkin harus punya sistem itu kan. Sistem kita ini kan nggak punya sistem mencuri dulu baru ditembak. Iya. Baru ada sanksinya kan. Kalau di Malaysia itu dicurigai aja dalam hal ini ya terorisme kemudian politik, dicurigai aja dia akan membahayakan negara, dia sudah bisa ditangkap. Ya saya kira kita juga belajar seperti itu juga, artinya bahwa mendamaikan hati dan pikiran itu juga dalam konteks kenegaraan kan juga nggak bisa juga, artinya juga harus ada sanksi dan juga hukum yang bisa membatasi mereka. Kalau dialog itu bisa membatasi pikirannya, tapi ketika dia untuk mencegah, ketika dia bertindak itu harus ada aturan. Di kita ini kan belum ada. Iya. Sehingga orang-orang sekarang kan mau apa ideologinya bikin organisasi kan bebas. Baik. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh ISIS dan yang lainnya, bahwa Indonesia ini paling banyak mengirim mujahid kan. Ya untuk Asia Tenggara. Kenapa? Kalau yang lain itu kan ketat, nggak bisa sembarangan orang
warga negaranya bisa pergi ke luar negeri. Tapi kalau kita mau pergi sekarang asal punya paspor bisa jalan, nggak punya bisa lewat jalur belakang. Nah itu persoalan yang artinya juga untuk mencegah itu paling juga efektif ya. Itu juga harus kita kolektif. Misalnya kalau sekarang ini kan perangnya juga di dunia maya kan. ISIS itu kan mendunia maya. Kita geger, kita hadir sekarang kan dari dunia maya, kita nggak melihat fenomena itu. Jadi Kominfo pun juga harus melakukan pencegahan. Misalnya ada situs-situs yang memang itu mengajak, itu harus diselesaikan. Kayak fenomena di Amerika itu yang anak muda, mereka kan sudah mapan, kuliahnya di universitas ternama. Tetapi mereka mendapatkan paham-paham yang harus melawan negaranya itu dari mana? Kan dari dunia maya. Baik, ini seru sekali. Sedikit saja, Pak Dokter, bagaimana ISIS atau paham dan gerakan radikal lainnya di Lampung agar tidak dijadikan komoditas politik dan tidak salah dalam melakukannya, sedikit saja. Yang pertama adalah kita semua harus waspada pencegahan semesta. Apapun bentuk gerakan radikal teroris termasuk yang dilakukan oleh ISIS dan juga mungkin JI, JAT, Al-Qaeda dan sejenisnya, itu bersama-sama kita masyarakat, aparat dengan bahu-membahu supaya menjadikan Indonesia yang damai, Indonesia yang bebas dari paham dan gerakan-gerakan yang tidak manusiawi. Intinya apa? Ya kerjasama. Intinya adalah sama-sama untuk menanggulangi, untuk mencegah dari tindakan-tindakan seperti ISIS. Baik. Closing statement dari Mas Nizar, silakan. Belajarlah segala sesuatu dari beragam warna. Baca buku jangan satu warna. Kalau mau belajar mendebat NKRI, mendebat Pancasila, jangan hanya baca Kunto Suwirjo, tapi baca buku Hamka, baca Gus Dur, dan lain-lainnya. Karena dari sana kita akan melihat bahwa kenapa Indonesia itu harus menggunakan sistem Pancasila dan lain sebagainya. Bagi saya bahwa jangan tonton juga satu situs, tapi banyak situs yang banyak situs yang mencerahkan. Jangan hanya baca satu majalah, gitu. Banyak majalah, banyak referensi yang mencerahkan, yang itu dialogis. Jadi bagi saya bahwa lihatlah dari segala warna, karena dari situ kita akan melihat, akan mengerti apa-apa sebenarnya. Yang menjadi masalah itu realitasnya, apa cara kita melihat realitas. Baik, sedikit saja Pak Dokter ditambahkan. Iya, jadi yang menjadikan gerakan-gerakan radikal teroris akibat pemahaman yang sempit. Tadi itu satu bacaan, satu guru yang menjadikan fanatisme, bahkan dikultuskan. Itulah yang kemudian orang-orang yang melakukan rekrutmen jaringan ke Timur Tengah sebenarnya yang model-model hasil daripada gembelengan pendidikan-pendidikan termasuk militer yang kelompok-kelompok mujahidin ada di Afghanistan dan seterusnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Nizar bagus itu. Jadi berbagai warna kita baca, tapi kita sudah punya prinsip untuk memfilter dari hal-hal yang akan membahayakan diri kita dan orang lain. Iya, terima kasih Pak Dr. Abdul Sukur, terima kasih Mas Nizar SIP MA sudah hadir di studio saat ini ya. Pemirsa Sindo TV Lampung, ini saatnya Yudit Samanta segera pamit dan kita tidak setuju dengan ISIS. Pencegahan dan penanggulangannya harus komprehensif, tidak dengan kekerasan pula. Jangan menzalimi ajaran Islam karena Islam agama rahmatan lil alamin untuk kedamaian dan kebahagiaan dunia akhirat. Saya akhirnya Yudit Samanta mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.